Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali bersama channel kami. Seperti biasanya, kami akan memberikan informasi terupdate seputar sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari di SCTV. Tentunya akan semakin seru dan menarik, serta akan membuat kita semakin penasaran lagi dengan kelanjutan alur dari sinetron ini. Lalu seperti apakah episode selanjutnya dari sinetron ini? Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menonton video kami sampai habis ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan kami juga menyarankan kepada kalian yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar kalian semua tak tertinggal informasi terupdate dari channel kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Si wanita ular Reta akhirnya menjadi gelandangan setelah diusir oleh Tiara dari rumahnya. Hal itu terjadi ketika Tiara mengkhianati Reta dengan rencana yang sudah diatur oleh kedua siluman ular ini. Reta pun menjadi sangat kecewa terhadap Tiara karena dirinya membohongi Reta tentang rencana yang sudah direncanakan oleh kedua wanita itu. Namun akhirnya Tiara membatalkan rencana itu dan membohongi Reta. Bahkan saat ini Tiara mengusir Reta dari rumahnya. Tiara pun sudah menjual rumahnya itu kepada orang lain. Bahkan barang-barang Reta sudah ditendang keluar dari rumah Tiara. Lalu bagaimanakah dengan nasib Reta saat ini? Sedangkan seperti yang kita ketahui ya guys, Reta saat ini sudah diusir oleh orang tuanya sendiri. Dan saat ini juga Reta sudah terusir dari rumah Tiara. Apakah Reta akan menjadi gelandangan? Karena saat ini dia tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Setelah Reta merasa kecewa karena sudah diusir dari rumah Tiara. Bahkan saat ini Tiara sudah membohonginya karena dia berencana untuk menjodohkan Reta bersama Kris. Namun ternyata Tiara membohonginya. Dia tidak bisa mendekatkan Reta dengan Kris. Bahkan saat ini Tiara sudah membatalkan rencananya bersama Reta itu. Kemudian Reta pun berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Tiara. Saat ini Reta menganggap bahwa Tiara adalah musuh satu-satunya yang harus dia kalahkan. Padahal tempo lalu kedua siluman ular ini bekerja sama untuk menjalankan semua rencana jahatnya. Reta bahkan menuduh Tiara akan rujuk lagi dengan Kris. Itulah sebabnya Tiara membatalkan rencananya untuk mendekatkan Reta dengan Kris. Padahal Tiara tidak akan rujuk dengan Kris. Namun entah alasan apa Tiara membatalkan rencananya itu bersama Reta. Tentu saja hal itu membuat Reta sangat marah dan kecewa terhadap wanita ular yang bernama Tiara ini. Apakah keduanya akan kembali berseteru seperti dulu? Saat pertama kali Reta masih berambisi untuk mendekati Leo dan untuk mendapatkan Leo kembali dari Siska. Seperti Tiara yang memang waktu lalu sempat ingin merebut Leo dari Siska dan ingin menjadikan Leo sebagai anaknya yang bernama Bonnie. Padahal ayah kandung dari anaknya itu yang sebenarnya adalah Kris. Sementara itu terlihat Siska mendatangi rumah Tante Marissa. Dia pergi ke rumah Tante Marissa untuk meminta maaf terhadap Tiara karena kemarin dia sudah membawa Bonnie bertemu dengan ayah kandungnya bernama Kris. Bahkan Siska mengajak Bonnie untuk bermain bola dengan Kris. Tentu saja hal itu membuat Tiara sangat marah. Bahkan Tante Marissa terus saja mengusir Siska dari rumahnya. Siska pun akhirnya pergi dengan perasaan sedih karena dia merasa sangat kecewa karena Tante Marissa belum juga menerimanya sebagai menantunya. Namun ketika Siska pergi dari rumahnya, dia tak sengaja melihat pakaian bayi yang sudah terbuang di kotak sampah. Pakaian bayi tersebut ia lihat kemarin
ketika Tante Marissa sedang memarahinya. Apakah sebenarnya Tante Marissa sudah membelikan peralatan bayi untuk Siska? Dan apakah Tante Marissa sudah menerima janin yang kini dikandung oleh Siska? Namun dia malu untuk mengakuinya di depan Siska. Akhirnya dia membuang semua peralatan bayi itu ke kotak sampah. Setelah Siska bisa membuktikan bahwa janin yang kini dikandungnya adalah benar-benar anak dari Leo, Tante Marissa memang belum juga terlihat menerima Siska dan janinnya itu. Namun ketika Siska kemarin mengajak Bonnie untuk bermain dengan Chris, Bonnie tidak sengaja menjatuhkan kantong yang berisi peralatan bayi dari tangan Tante Marissa. Nah guys, sepertinya peralatan bayi itu diberikan untuk Siska. Namun dia malu dan mengelak bahwa peralatan bayi itu sebenarnya akan diberikan kepada temannya yang sudah memiliki cucu. Sementara itu Tiara terlihat begitu marah ketika Siska membujuk Bonnie untuk bermain dengan ayah kandungnya. Tentu saja tanpa sepengetahuan Tiara dan Tante Marissa. Siska pun mengajak Bonnie bermain dan mempertemukan Chris dengan anaknya yang bernama Bonnie. Siska pun terlihat sangat senang karena dia bisa membantu Chris. Namun tiba-tiba saja Tiara datang dan mengamuk dan memarahi Siska dengan Chris. Tiara mengatakan bahwa Chris tidak usah lagi datang ke dalam kehidupannya bersama Bonnie. Bahkan Tiara memaki-maki Siska karena dia sudah membantu Chris untuk bertemu dengan anaknya. Tiara pun mengatakan jika Siska akan menculik Bonnie untuk Chris. Saat ini Tiara mengira bahwa Siska sedang bekerja sama untuk membuat Tiara menderita karena Chris akan mengambil Bonnie dari sisinya. Oke sahabat, sepertinya kelanjutan dari alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu ini akan semakin seru serta menarik untuk kita saksikan. Terlihat Tante Marissa yang sedikit demi sedikit akan membuka hatinya dan menerima Siska sebagai istri dari anaknya yang bernama Leo, serta balas dendam Reta kepada Tiara. Dan mereka berdua akan kembali berseteru dalam segala hal. Tentu saja hal itu akan membuat kita semakin seru untuk menyaksikan sinetron ini. Nah guys, mungkin cukup sampai di sini informasi yang bisa kami berikan kepada kalian seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.